Ya, ini kemarin kita sampai di sini, sampai di deviasi standar. Deviasi itu artinya selisih atau simpangan. Simpangan itu yang dimaksud simpangan itu apa? Simpangan itu yang dimaksud adalah selisih data tertinggi dikurangi data terendah. Pengertiannya seperti itu ya. Kemudian seperti kemarin yang telah kita bahas tapi belum selesai yaitu kita memiliki sampel ya. Contoh di sini ada 4 siswa A, B, C, D ya. Ini nilai masing-masing. Ini ujian nasional waktu SMP kemarin. Siswa A selisih nilainya 100 kurangi 60 ada 40. Siswa B selisihnya 85 kurangi 70 ada 15. Siswa C 10 dan siswa D-nya 0. Nah, kita sedang mencari pengertian dari simpangan baku. Nah, ya. Untuk apa ya, simpangan baku tadi? Untuk mengetahui goyangnya data atau tadi simpangannya data. Terus apakah berpengaruh nanti ada data dikatakan bagus atau data dikatakan jelek? Enggak, ya, tidak ada hubungannya. Kita hanya sekedar melaporkan, hanya sekedar menyampaikan. Di kelas saya, anak-anaknya nilai ulangan bahasa Arabnya sekian, ya. Yang tertinggi misalkan 100, yang terendah misalkan 50. Ya, berarti selisihnya berapa? 50. Ya, mungkin di kelas yang lain nilai tertingginya 90, nilai terendahnya 70, ya. Berarti selisihnya 30. Apakah itu memberikan informasi? Kalau dibagi kelas, iya. Kalau bagi kelas, berarti berpengaruh pada informasi bahwa kelas yang pertama mungkin tingkat kepandaiannya tidak merata. Ada yang menonjol, ada yang low, ya, ada yang rendah. Sedangkan di kelas yang berikutnya ternyata kepandaiannya merata. Itu aja. Tapi di statistik kita melaporkan standar deviasi tidak ada masalah, ya. Tidak untuk membuat kesimpulan ini bagus atau tidak, enggak ada. Jadi semua yang kita hitung standar deviasinya kita hanya menampilkan datanya saja. Ini loh nilainya, ya. Ini nilai standar deviasinya. Kecuali kalau nanti antum misalkan menganalisa lebih dalam mengenai psikologi ya dari anak-anak kenapa kok dapat nilai bagus, kenapa dapat nilai jelek, itu lain lagi ya. Tapi di sini kita insya Allah untuk korelasi dan komparasi tidak sampai sedalam itu. Kita lanjut ya. Ini rumusnya kemarin. Ya, ini rumusnya yang pakai kuadrat, ini rumusnya yang tidak pakai kuadrat. Ya, mungkin bisa saya jelaskan sedikit di sini. Apakah ada perbedaan dua rumus ini? Ya, kayaknya tidak ada, ya, tidak ada. Jadi, kenapa kok satunya pakai kuadrat, satunya tidak? Bisa mungkin saya jelaskan di sini coba sedikit ya. Saya jelaskan di sini. Saya ambil ruang sini ya. Saya ambil ruang di sini, misalkan di sini. Tak kasih batas. Ini ya, misalkan ini di sini misalkan nilai, nilai atau angka gitu. Terus di sini 9, 9 ya. Di sini kalau di sini misalkan kita kuadratkan. Misalkan kita kuadratkan di sini kuadrat kuadrat ini ya. Nah, anak-anak coba masih ingat berapa 9 kuadrat? Masih ingat berapa 9 dikali 9 ya? Berarti 9 dikali 9. 81. 81. Oke. Hasilnya berarti hasilnya berarti 81 ya. Ini apa satu? Ini caranya kalau pakai Excel gini. Sama dengan dulu, sama dengan ya. Klik ini. Kemudian mau ininya mau kita kuadratkan, diklik aja. Klik ini. Nah, kemudian pakai
pangkat itu topi, ya, topi tadi shift 6, 6, ya gitu ya, topi. Kemudian kuadrat berarti 2. Pangkat itu pakai shift 6, pangkat itu ya, topi. Itu artinya pangkat. Pangkat berapa? Pangkat 2 ini hasilnya, ya. Pangkat 2. Jadi klik 2, ya. Berarti pertama sama dengan dulu, ya. Sama dengan dulu sini sama dengan. Kemudian diklik ini 9 yang mau kita konvertkan. Kemudian topi artinya kuadrat. Kemudian angka 2 artinya pangkat 2, ya. Nah, atau mungkin kalau mau saya tak tambah ya. Tak tambahi dikit-dikit. Ini tambahi dikit. Saya insert, insert, insert. Ini insert. Ah, ini insert. Oke. Ya. Ini berarti misalkan di sini 9 pangkat 2. Ini kan. Pakai format cell. Kita tulis kuadratnya biar nanti apa itu? Afwan ya. Ini kok remuk apa? Ini eh, laptop saya agak lemot ini, tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kenapa aku lemot. Coba saya matikan dulu. Ini tak lagi, klik lagi, format cell. Nah ya, di superscript, oke. Nah 2, ini ya lambangnya. Nah lambangnya seperti itu. Oh, kok malah balik mana? Kembali lagi. Tak ulang lagi. 9, 9. Kemudian format cell, superscript, oke, 2, udah kan bener kan? Juga belum, ya, nggak mau ya? Kenapa nggak mau ini? Kan nggak apa wes di layout aja di apa? Sengaja ya, sengaja nggak apa. Ah, wes pokoknya ini artinya 9 kuadrat. Nah, kemudian hasilnya berapa? 81, ya, ini ya. Nah, ini klik ini 81 ini ya. Sudah ada yang klik ini. Ah, karbu tak tulis ini tadi loh. Nah, 9 nggak belum ya. 9. Oh, ya. Saya coba sih sekali lagi. 9, tak coba sekali lagi. Mau nggak? Format cell. Superscript, oke. 2. Oh, paling ini. Mau minta dibesarkan ruangnya mungkin. Loh, nggak belum. Saya coba ruang tak besarnya. Ruang dibesarkan mau nggak? Oh, tetap nggak mau. Enggak. Biar aja nih ya. Tak hapus aja nih. Oke. Ini 9 kali 9. Nah, sekarang coba. Masih ingat ini. Kalau 8 aja ya. Atau 7, 7, 7, 7. 7. Kuadratnya 7 kali 7. Ya, jadi ingat ya ini ya, ingat ya sini ya. Sama dengan dulu kalau mau waterkan, kemudian diklik ini, tujuhnya diklik. Nah, gini. Kemudian topi, shift 6, kemudian 2, artinya dikuadratkan. Jadi nanti kalau kita enter jadinya 7 kali 7 sama dengan itu 49. Oke. Sekarang yang akar. Akar 9. Nah, ya, nilai 9. Ini tak tulis akar aja di sini. Akar atau akar kuadrat boleh akar ya. Akar kuadrat tak singkat KW ya. KWD ya, akar kuadrat. Nah, ini berarti di sini ini apa di berapa kali berapa sama dengan 9 kan gitu kan? Berapa kali berapa sama dengan 9? Kita cari di insert. Mungkin ada di insert, ada ini apa? Ada lambangnya. Insert. Ya, ini kayaknya lemot ini remote apa?
eh, insert, nyari lambang ini apa? Lambang ini simbol ya, simbol. Iya, lemot banget ini. Coba sih saya ulang lagi. Iya, ini lemot ya, nggak mau ini ternyata. Kenapa kok jadi lemot begini ya? Ya udah, nggak usah dipaksa ya. Ya nggak usah dipaksa nih. Ada kendala di ininya di Excel-nya. Oke. Ya, dah. Pokoknya ini akar 9 ini ya. Lambangnya kayak centang gitu ya. Berarti di sini nanti berapa kali berapa sama dengan 9 ya. Berarti berapa kali berapa sama dengan 9. Jadi di sini nanti gini cara nulisnya. Ya. Sama dengan dulu ya, tulis ini ya. Sama dengan ini diklik sini. Nah, diklik. Kayak tadi juga pangkat. Pangkat ini. Kalau pangkat pangkat apa akar akar itu ya, akar itu seperti pangkat setengah. Ya, akar 9 jadi seperti pangkat setengah. Jadi pangkat 0,5 ya. Mengganti dari mengganti dari akar ya, jadi pangkat setengah. Kalau matematika mungkin anak matematika kita dulu masih kelas berapa ya? Kelas satu ya. Kelas satu pertama SMA atau SMK ada bab eksponensial atau pangkat. Nah, pangkat akar akar sebenarnya kan pangkat tengah. Ini ya. Kalau kita klik, hasilnya adalah 3 ya. Kita klik ya, enter ya. Nah, 3. Berarti berapa kali berapa sama dengan 9? Ya. 3 ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Namanya ini akar gitu ya. Coba yang lain ya. Coba di sini berarti tadi 81 kan? Berarti akarnya sama dengan 9. Ya, 81 misalkan di sini. Kita nyari akar ya, sama dengan dulu kayak biasanya. Kemudian diklik ini, klik. Kemudian topi kayak biasanya. Topi 0,5. Kenapa kok 0,5? Karena yang dicari akarnya. Ya. Di dapat sudah enter. Nah, itu ya, 9. Ya, jadi akar itu berarti pangkat 0,5. Nah, seperti nanti juga akar ini berarti pangkat 0,5. Kemudian yang ingin saya jelaskan tadi di awal tadi adalah bahwa rumus ini tidak beda ya. Rumus ini tadi tidak beda ya. Ini tidak beda. Mungkin kalau saya bisa lambangkan dengan angka seperti ini misalkan. Ya, ini ya, lambangkan dengan angka seperti ini. Ya, sudah. Ini tak hapus saja. Kita hapus kebanyakan. Kebanyakan di filter. Ustaz, Ya, betul betul. Silakan. Diana bisanya titik ya? Kenapa? 0,5 bukan. Kenapa? Pakainya 0,5 ya, bukan 0,5. Kalau Excel-nya masih asli bahasa Inggris 0,5. Tapi kalau Excel-nya sudah diperubah ke dalam bahasa Indonesia 0,5. Iya, betul, ada dua macam. Ya, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Ada Excel yang masih asli bahasa Inggris. Berarti dia bukan pakai titik, tapi bukan pakai koma, pakai titik. 0,5. Nah, kalau saya sudah di Indonesia kan jadi 0,5. Sama. Jadi dicoba aja. Antum masih pakai Inggris atau sudah di translate ke Indonesia? Silakan dicoba. Kalau nggak bisa pakai koma, berarti pakai titik. Ya benar lagi ya, benar. Social fire. Nah, sekarang saya mau coba ini ya, tadi jelaskan ini ya. Uh, ini mau coba saya jelaskan ya.
Biar apa itu? Ya, ya, privat. Terserah. Atau kapan mampu, kapan bahasa anak ya. Oh, silakan. Karena ini belum ada gurunya. Ya, oke. Waalaikumsalam. Apa nih? Ada iklan sedikit. Ya, saya ada iklan. Bentar. Saya mau jelaskan ini. Ini ya, jadi 9. Tadi nggak bisa konser ya, Eman ya. 9 Pak Budi. Ya, ini loh nggak mau kuadrat ya. 9 kuadrat. Ayo, ayo. Mudah-mudahan mau. Dah, oke. 9 kuadrat. Coba sih. Ini ya. Mudah-mudahan mau. Sini kembalikan lagi ke awal kan 0 sama dengan balik ya 81 ini. Nah, ini mudah nggak hilang. Oh, nggak hilang alhamdulillah. Nah, ya. Ini 81. Nah, sekarang sama ya. Jadi kalau misalkan kita tak double ya. Nah, ini kalau 9 ini nulisnya gini. 9 tak kasih ini nulisnya. Tak hapus ini. Nah, ya. Sama dengan ini akar. Nah, gini ya. Ini akar. Tapi kok akar nggak mau muncul nih. Tak ulang lagi ya, tak coba lagi. Eh, cari akar. Bismillah. Mudah-mudahan nggak lemot. Bismillah. Bismillah. Koknya nggak lemot juga ya. Bisa. Oh, bisa. Oh, tadi lemot ya. Dakika. Ini akar ini. Nah, insert. Oh, udah. Cukup, cukup. Kebanyakan. Nah, ini ya. Nah, ini anak-anak. Ini mahasiswa. Ya. Penulisan ini enggak beda ya. Ini sama ya. 9 kuadrat sama dengan 81. 9 sama dengan akar. Oh, kok 82 sih? 81. Biru. Oke, gini. Nah, gini ya mahasiswa ya. Sama dengan yang di atas. Coba sih tak ke atas, Pak, biar enggak terlalu jauh. Tak ke atas, biar enggak terlalu jauh. Coba ke sini ya. Nah, ya ini. Ini berarti pengertiannya adalah rumus ini berarti tidak beda ya. Rumus yang kita gunakan dari ini tidak beda ya. Seperti ini. Kalau pakai kuadrat nggak ada akarnya. Kalau nggak pakai kuadrat ada akarnya. Seperti ini. Kalau pakai kuadrat nggak ada akarnya. Kalau nggak pakai kuadrat pakai akar. Ini ya. Seperti ini maksud saya. Sudah. Nah, sekarang kita kembali ke standar deviasi. Kita kemarin sudah mencoba untuk menghitung standar deviasi dari siswa A, gitu ya. Oke, coba dilanjut kemarin. Oke. Data dari siswa A adalah ini tadi. Mat, bahasa Inggris, IPA, nilainya. Ya, nilainya ini kita akan coba mencari standar deviasinya. Ya, N-nya 4. Jumlah sampelnya 4. 1, 2, 3, 4. Ini N-nya 4. Rata-ratanya 80 ya. Ditambahkan semua, kemudian dibagi dengan 4 ya. 320 bagi sama dengan 80. Kemudian mencari standar deviasinya. Ini kemarin. Ya, jadi ini masih kita hitung manual. Jadi kita bisa jadi Pak. Kita pisahkan dulu saya pacaran ya, misalnya ya.
Sebentar. Ini tak bawa ini ya. Biar dekat dengan ini rumusnya. Biar dekat dengan rumusnya. Ini. Terus yang ini. Tak ke sini. Loh. Cuma satu. Nah ini. Kemudian yang ini, yang bawah ini. Nah ini hanya untuk penjelasan tadi. Ke atas saja. Nah, ini kosong. Nah, ini kosong ini. Nah, oke, yes. Ya, biar dekat dengan rumusnya. Ini ya, rumusnya tadi ya. Ini ya, boleh pakai yang pakai kuadrat, boleh nggak pakai. Ya, saya coba pakai yang ini. Saya coba pakai yang ini, yang pakai akar ya. Ini artinya bahwa X dikurangi rata-ratanya. Ini X-nya, ini X-nya. X dikurangi rata-ratanya ya. X dikurangi rata-ratanya, ini X-nya. 90 kurangi rata-ratanya 80. Kemudian 100 dikurangi 80. 70 kurangi 80 dan 60 kurangi 80 ya, dikurangi rata-ratanya. Kemudian dikuadratkan. Ini kan dikuadratkan, kuadratkan, kita boleh kita kuadratkan. Kemudian nanti dibagi dengan 4 ya, dibagi 4. Tapi kita belum proses ini. Nah, sekarang diproses dan belum diakar. Oh, sini tak coba kasih akar di depan sini. Insya Allah bisa. Tadi bisa kok ya, dikasih akar ya. Tapi akarnya panjang ya. Tak coba pakai insert tadi. Ini, oh iya bisa, masih bisa. Oke, sudah selesai. Nah, ini ya. Loh, nggak muncul akarnya. Oh, akarnya di sini, di bawah sini. Keliru ya. Keliru, keliru. Tak hapus dulu. Nah, akarnya di sini kan nih. F1, F2 sih. F2 bak ke depan. Ya, tik, tik. Satu lagi. Ah, cukup. Baru pakai insert ini baru benar. Pakai ini, kemudian insert. Nah, insya Allah benar. Nah, ini ya. Di depan, ini ada akarnya kecil. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Sama dengan. Nah, sama dengan. Oke. Ini tadi 90 dikurangi 80. Berapa? 10 ya. 10 kuadrat. Cek, kasih kurung dulu. Kasih dulu. Kasih kurung dulu. Kasih kurung 2. Ya. Satunya untuk akar, satunya untuk penjumlahan. Sekarang yang penjumlahan. 90 kurangi 80, 10 kuadrat. Jadi 10 ini ya. Kuadrat berarti bintang. Kita hitung sekarang ini. Bintang 2. Nah, kemudian ditambah saya hitung sekalian ya. Ditambah kemudian di sini adalah ya sini ya. Yaitu di sini 100 dikurangi 80, 20. 20 topi 2. Ya, kemudian di sini tambah lagi di sini 70 kurang 80. Minus ya, minus tapi minus dikali minus jadi plus ya di sini ya. Jadi di sini 10 juga sama ya. 10 topi 2 artinya kuadrat. Satu lagi ya. Ini 60 kurang 80, 20 ya. 20 minus tapi 20 minus minus kali minus jadi plus juga ya. Jadi kita buat aja positif. 2 gini. Nah, kemudian dikurung, tutup. Ini untuk nutup penjumlahannya. Kemudian dibagi 4. Bagi 4 ini mahasiswa ya. Bagi 4. Kemudian ini positif harus dihapus ini ya. Harus hapus ini apa ini? Nah, bagi 4 kemudian sudah
Ini masih proses ini, bagi 4 masih ini. Habis dikurung penyembelahannya dibagi 4 nih ya. Habis dikurung penyembelahannya dibagi 4. Kemudian kita akan mengakar. Mengakar tadi, ini sudah ada satu kurung, ya. Kita tambah satu kurung lagi untuk akarnya, yaitu di sini, tutup. Nah, kemudian topi, tapi ini yang pangkat setengah atau akarnya 0,5 ya, jangan masuk ya. Dah, dah, coba di enter coba ada kesalahan enggak ini coba ya. Nah, itu hasilnya 15,81 hasilnya ya. Ini yang langsung tadi. Ya, langsung. Jadi langsung tadi apa hasilnya adalah 15,81. Coba sekarang yang enggak langsung satu persatu ya. Coba ya, kita sekarang menyelesaikan tanpa akar dulu. Masih ini dulu ya, tanpa akar. Biar nanti kita tahu beberapa langkah-langkahnya. Boleh langsung dihitung, boleh satu persatu, boleh. Di dalam skripsi nanti antum mengetikkan langkahnya ya. Kenapa kok diketikkan langkahnya? Pertama untuk memudahkan kita untuk menjelaskan nanti ketika di sidang skripsi. Kedua, dosen juga tidak bertanya karena sudah dijelaskan di lembar skripsi, naskah skripsi. Ketiga, itu menambah halaman. Ya, biar skripsi kita semakin bertambah halamannya tebal ya, bisa 3 halaman per halaman ditambahkan untuk menambah ya, biar nanti tidak kurang. Saya tidak tahu berapa minimal, 80 lembar atau berapa itu nanti upaya itu ya. Coba sekarang kita mau nyoba untuk menghitung yang manual, menghitung yang manual ya. Ini ya, jadi pertama atas dulu. Atas itu tadi berarti sama dengan ini, kemudian dikurung buka dulu, ya, kurung buka. Ada 2, satu cukup, cukup satu ya. Berarti ini 10 kuadrat ya, 90 kurang 60 10 kuadrat. Oke, tulis saja. 10 kuadrat ya. Kemudian tambah, satu tambahnya beberapa kali aja biar tambah di sini yaitu 20 kuadrat. 20 pangkat 2. Ya, kemudian ditambah lagi di sini 10 kuadrat juga. 10 topi 2 kurang 1 ini ya. 20 kuadrat ini. Oh, ngapain ini? 10 kuadrat. Kemudian di sini nah, terakhir 20. 20 pangkat 2. Sudah tutup ya. Selesai ditutup. Ini proses penyebelahan yang atas tadi ini sebenarnya. Kemudian dibagi dengan ini. Dibagi dengan 4. Sudah garis miring kita aja. 4. Nah, ini selesai sudah. Klik ya, diklik atau di enter. Nah, ini hasilnya. Ini ya. 160. Kemudian dibagi dengan 4. Sudah. Kemudian diakar. Kan kita kan ini kan masih belum akar tadi. Kemudian kan tadi masih belum ada akarnya. Prosesnya satu satu. Ya. Ini tanpa akar. Nah, kemudian kalau kepakai akar gini misalkan. Ya. Kita mau pakai akar berarti di sini di sebelahnya aja ya. Di sini aja. Nah, sini. Nah, sebelahnya. Berarti sama dengan dulu. Ini diklik, ya, diklik aja, klik. Kita ingin mengakar karena tadi prosesnya masih penyembelahan biasa, sampai di pembagian, akarnya belum. Sekarang kita proses akar, berarti di sini diklik. Kayak tadi biasanya topi, kemudian 0,5. Oh, bintang sih. Topi, oke. 0,5. Tadi yang pakai bahasa Inggris pakai 0,5. Bisa dituliskan 0,5 sudah. Ya, tinggal di klik atau di enter. Hasilnya adalah kok beda. Kok beda. Pangkat 0,5.
Bentar, ini berapa tadi? 10 kuadrat, 20 kuadrat, 10 kuadrat. Betul ya, 10 kuadrat, 20 kuadrat. Oh, ini nih keliru nih. Ada keliru nih ya. Ini ternyata. Maksudnya ya, hasilnya beda. Ini ada keliru nih, ya bintang. Nanti kalau kita ganti, otomatis ini ganti sendiri. Ya, kita ganti rumus ini, dia otomatis ini ganti sendiri. Contoh ya, coba ya diklik ya. Ganti topi. Nah, keliru. Diganti topi. Topi. Nah, sudah ya. Benar sudah. Sudah sama. Diklik aja ya. Nanti ganti sendiri. Klik. Nah, ganti sendiri ya kan. Enaknya di situ. Sama hasilnya ya. Sama. Nah, ada cara yang terakhir. Cara yang ketiga yang menggunakan formula yang sudah disediakan di apa? Disediakan di uh, ini. Kalau ada ini tak kita copy, sediakan di sini. Oleh Excel sudah disediakan. Ini ya, kita taruh sini nanti hasilnya. Ini formula. Ya, formula. Ini kan. Formula, kemudian kita klik. Masih gini ya, kita klik ke more function. Seperti biasa, ada statistik. Cari yang STDP. Standar deviasi tapi yang P, populasi. Ya. Oke. Populasi. Kita cari sampai P. KLMNP. Belum. Ini. Oh, belum. Pakai SSS. STDF. Ini ya. Standar deviasi tapi yang P. Ini yang P. Bukan yang S, bukan yang A ya. Standar deviasi tapi yang P. Ini yang kita klik, nanti akan muncul jendelanya. Kita klik ini, nah, akan muncul jendelanya. Nah, ini yang akan kita isikan. Angka berapa yang mau kita cari standar deviasinya, ya kolom berapa. Ini nanti kita isikan di sini. Ya. Ini kan yang mau kita cari, ini ya. Jadi kita blok ya, kita blok sampai sini sampai 60. Dapat ini ya, C157 sampai F157 ini C. C, D, E, F ini 157 di sini. Nah, ya, kita klik hasilnya ya ini sama ya, mahasiswa ya, ini sama. Hasilnya sama ya. Ini tadi, kemudian ini tadi ya, kemudian ini terakhir tadi. Nah, ya hasilnya sama ya. Itulah salah satu kemudahan yang ada di Excel. Oke. Kemudian kita ke globalnya. Nah, kita ke globalnya. Ini kan tadi kan kita hanya mengambil siswa A. Sekarang coba kita ke globalnya. Kita ke mana tadi? Mini tadi ya. Nah, ini ya siswanya. Kita coba kita copy lagi. Ini aja kita ambil ini aja. Nah, ini aja. Kita copy, kita ke bawah ya. Untuk kita mengerjakan paste ini sudah. Nah, kita tulis di sini ya. Standar deviasi huruf besar ya. SD standar deviasinya kita kasih pembatas sel ini. Jadi antum bisa nanti menghitung pakai ini. Pakai tadi formula tadi ya, pakai formula tadi ini. Ini ya. Yang ini tadi sudah saya jelaskan ya, rumusnya, mana rumusnya tetap harus saya sampaikan karena biar tahu proses awalnya dari mana ya, asal muasalnya dari mana ya. Sejarahnya seperti itu. Sejarahnya adalah mencari selisih ya dengan beberapa perumusan. Saya katakan tadi rumusannya ada beberapa ya, ada ANAVA ya. Kalau analisis varian yang di jenis statistik yang lain yang tidak diajarkan, dia menggunakan deviasi rata-rata. Nah, di sini kita menggunakan deviasi standar ya. Deviasi standar digunakan di korelasi dan di komparasi. Oke ya. Taruh sini selnya, taruh sini.
Ya, sini ke sini. Kemudian kita more function. Kemudian kita kayak tadi cari yang di STDFP, standar deviasi dari populasi ya. Nah, ini yang P. Klik ini mahasiswa ya. Ketutupan sini, ketutupan kita singkirkan sedikit. Nah, ini kita pakai yang ini tadi. Kita ingin mencari yang A dulu ini, kita blok. Sudah. Ini hasilnya D174 sampai G ya. D sampai ini D E F G ya. Kemudian di oke ya, di oke ada oke ini. Ini hasilnya. Sama ya. Kemudian kalau mencari yang lainnya seperti biasa tinggal diklik kemudian dibawa ke bawah. Nah, itu. Dapat ya. Nah, itu perhatikan ternyata semakin dia range-nya, batasannya itu semakin apa? Jangkauannya atau selisihnya semakin kecil, maka standar device-nya juga semakin kecil. Nah, tadi kan kita punya ini tadi. Punya ini. Ah, ini kan selisih tadi kan ini. Nah, kalau selisihnya semakin besar, maka standar device-nya juga semakin besar. Kita taruh di sini, kita membandingkan. Ini ya. Di sini tak insert dulu. Tak insert biar ada celahnya. Insert. Oke. Nah, ini. Ya. Jadi kalau selisihnya tadi 40, standar deviasinya sekian. Selisihnya cuma 15, ini standar deviasinya. Selisihnya cuma 10, ini standar deviasinya. Yang dari selisihnya, yang tidak ada goyangnya, ya tidak ada goyangnya. Jadi data itu benar-benar dia lurus, ya tidak ada goyang, tidak ada yang besar dan yang kecil, benar-benar rata ini. Yang D, maka standar deviasinya adalah 0. Ya. Bagi yang memiliki selisih standar deviasi, maka dia memiliki angka ya ini ya mahasiswa ya. Ini digunakan ya nanti di pengolahan data ya. Titik rumusnya banyak, rumusnya tidak hanya ini, rumusnya macam-macam, tapi nanti insya Allah hasilnya sama begitu ya mahasiswa ya. Ya silakan yang mau mungkin bertanya ya tentang ini ya. Jadi apa dalam proses deskripsi nanti tetap ditulis rumus ya, rumus kemudian langkah-langkah pengerjaannya. Jadi tetap ditulis ini dulu ya. Ini tulis dulu ya. Salah satu ya, ini aja dulu ya. Misalkan ini tulis dulu. Kemudian angkanya dimasukkan. F-nya berapa, X-nya berapa dimasukkan. Saya panjang banyak ya. Cara menulis rumusnya juga nanti insya Allah coba saya beritahu cara menulis rumusnya. Nanti kemudian angkanya diganti-ganti dengan angka yang ada di sini. Ada yang sudah pernah menggunakan ini, membuat rumus menggunakan Word? Kayaknya nggak butuh ya, jarang ya. Mahasiswa saya tanya ini, apa ada yang pernah nyoba menggunakan rumus? Wah, mengetik rumus di Word? Di Word? Belum, Ustaz. Ada? Belum. Belum ya? Ustaz. Iya, memang belum perlu. Tapi nanti akhirnya perlu ya. Coba saya tuliskan coba ya. Ini coba saya buka ke Word ya coba ya. Ini tak tuliskan tentang Word ya coba. Tak copy ini coba. Copy, saya bawa ke Word. Mudah-mudahan ini nggak lemot, tadi lemot banget. Oh ini lancar, alhamdulillah. Saya bawa ke Word. Ini ya, ini mahasiswa. Nah, saya tak coba ke Word buat rumus. Di sini. Oke. Ya, sudah tampak ya mahasiswa, kelihatan ya? Sudah?
Halo? Ya, Ustaz. Oke. Kelihatan. Ini saya pakai Word, ini tak turunkan dulu, saya kesulitan terhalang oleh notifikasi dari Zoom ya, dari Zoom. Nah, ini sudah. Ini apa di sini bisa ya? Ini ya. Nggak bisa. Ini tak bisa nggak tak gini kan? Bisa. Saya coba ketik di sini bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini saya coba perhatikan ini mahasiswa yang ini ya. Perhatikan ya. Saya coba ke atas nggak bisa ini. Ini aja ya, oke ya. Jadi ini dibawa ke insert dulu. Ya, ke tadi insert. Kemudian di sini ada formula. Nah, ini simbol ada equation artinya bahasa Inggris, bahasa kitanya namanya persamaan ya. Persamaan atau rumus ya, equation ya. Persamaan atau rumus. Tuh, saya lihat saya. Nah, ini tuh ada gimana cara ya, biar kelihatan ya. Enggak apa sih. Nah, wait. Ini ya. Saya enggak kelihatan, kalau antum mungkin masih kelihatan. Saya enggak kelihatan ketutup sama ini. Equation-nya di apa untuk Zoom ya, notifikasi Zoom. Ini saya klik dulu. Nah, ini ya. Ini ada rumus ya. Ini saya klik ya. Sisi ataskan. Bisa berani ini. Nah, kelihatan ya. Masih. Nih, perhatikan yang sebelah kiri ya, kiri bawah. Tak klik di sini. Saya akan ngetik ini, SD ini. Klik. Nah, proses. Nah, ini muncul gini. Ya, macam-macam ya. Ada gini. Ya, pilih salah satu. Saya pilih satu ya, ini ya. Saya pilih aja ini. Ini boleh, ini boleh. Kalau ini mungkin saya belum tahu ya. Pokoknya enak ini. Nah, ini. Saya klik aja. Klik. Nah, muncul di sini. Di sini munculnya ya. Coba saya bawahkan coba. Mau enggak ini saya bawakan? Tak bawakan. Oh, enggak. Oh, lihat sini, lihat sini. Lewat sini. Nah, ini mahasiswa ya. Kita fokusnya di sini, kita buat ini. Kita bawa ke ini bisa enggak? Tuh, Kak gelem. Enggak apa, gini aja. Dikasih gelem Mbak ini. Mau mengoperasikannya agak susah ini. Mengoperasikannya karena tidak langsung ya. Ada program Zoom-nya, aplikasi Zoom-nya. Ini ya, ini pakai SD. SD gini. Tuh, SD sudah muncul ya. Ini kemudian kita hapus. Ya, kita hapus, ini boleh dihapus semua. Boleh dihapus. Diklik aja. Klik, ini dihapus. Ya, hapus. Nah, ini kok ada akar gini. Kita pilih akar di sini. Kita pilih akarnya. Kita pilih akar di sini, ada di sini akarnya. Ya, mana tadi? Kita pakai insert equation. Nah, sebentar kok muncul gini lagi ya. Coba sih, ini apa ya? Coba, nah ini dipilih ini, ada akar ini. Ya, di sini ada akar. Ini pangkat, ini akar. Ya, ini per berapa gitu. Kita pilih ini ya. Nanti kalau diklikkan muncul di sini. Ya, klik sini. Nah, klik, pilih ini ya. Ada penyebutnya, ada perperan ini. Di sini ada perperan ya, ada ini pakai yang perperan. Ada perperan bagi relationship. Klik. Nah, ini ya, udah muncul sudah sama seperti ini. Muncul seperti ini. Ini kotaknya nanti dibagi ya, diisi dengan ini. Dibagi dengan sini. Nah, karena ada dua susun. Ya, dua susun ini kan. Nah, ini di sini nanti di dihapus bisa. Dihapus yang
depan. Oh, jangan ya. Sebentar. Yang kecil saya hapus. Tuh, kayak terhapus. Sebentar. Kenapa kok nggak mau muncul ini? Oke. Kita ulang lagi. Nanti masalah hapus gampang. SD, yes, SD, gini ya. Kemudian klik di sini, nyari ini, masukkan sini ya. Oke, nah sudah di sini. Nah ini diklik dalamnya ini saya biru, pakai yang perperan ini. Nah, pembaginya pakai ini. Nah ini ya. Nah, ini dihapus yang boleh dihapus. Mau dihapus boleh. Nah sudah, sama kan? Ya. Kemudian kita nih bagian atasnya, ini bagian bawah. Bagian atas kita ke atas ini. Atas. Nah, ini atas terus ada sigma. Ya kita cari ada sigmanya. Ya, kita cari yang ada sigmanya. Mana tadi ada sigma tadi? Yang mana? Apa apa? Apa? Tidak dihapus hilangkan. Ini. Nah, ada sigmanya ya. Ini sigma tadi nggak pakai ini nggak apa-apa ya. Sigma F gitu ya. Sigma dalam kurung itu ya. Sigma jadi bukan ini. Sigma yang maksudnya kita lupa lah. Ya. Ini dalam kurung dulu atau F dulu boleh. F, kita aja nggak apa ya. F. Terus dalam kurung, kurung biasa. Kita buat pakai word saja. Ini kurung. Terus X minus X biasa. Minus X rata-rata. Bentar, X rata-rata nyari di sini ada enggak ya? Cari simbol X rata-rata. Simbol X rata-rata. Hmm, ketemu ya. Coba sih. Simbol operator. Link, function. Nah, ini ada nih. Ini. Nah, ini ya. Pakai rata ini. Ini ya. Ini kan. Nah, ini. Ya, masukkan sini. X-nya. Iya. Kemudian kurung tutup ini. Nah, udah. Tinggal bahannya. Bahannya adalah sigma F. Nah, sigma pakai ini tadi nih. Nah, pakai ini tadi. Sigma. Nah, ini. Masukkan lagi ini kursor di luar. Masukkan ke dalam kotak dalam. Nah, ketikkan huruf F. Nah, ini ya. Seperti ini mahasiswa. Mau ganti ini bisa, ganti ini bisa ya. Mau ganti ini misalkan kepingin nggak pakai ini, ya apa gitu. Mau ini. Dihapus saja, lo bisa. Ini juga bisa dihapus buahnya ini. Lo bisa, ya, bisa kan? Ya, sigma dihapus bisa. Ini aja, nah cukup ya. Yang atas ini dihapus misalkan. Hapus, mana hapus? Nggak, belum ya, cut ya. Mau, tak apa, tak del aja. Nah, ini sudah dapat ini. Ya, ini. Ya, ini mahasiswa. Ya, pakai apa tadi? Eh di insert ya, pakai Word, kemudian insert ya, insert kemudian nanti habis itu eh ada question ini di sini ada insertnya mana? Ah ini insert.
Ini ya, equation pakai ini. Muncul seperti ini. Ya. Kalau saya copy, misalkan di save, nah, ya, save. Ini nanti yang diganti, antum ganti dengan apa itu angka, C, 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 ya. Kemudian diganti angka. Oh ini ada kurangnya, ya mahasiswa nih. Kurang kuadratnya, kurang kuadratnya. Lupa kita kuadratnya kurang. Nah, berarti kalau gitu ngetiknya ditambah lagi, ya. Kuadratnya kurang. Kayak mana ini tadi ini? Kuadratnya pakai ini ya. Ini ya. Pakai ini berarti yang pakai mana ini? Nah, ya, ini yang ini dihapus. Dihapus. Ini dihapus, ini kecil dihapus. Oh, belum ya. Coba sih yang ini ditulis 2. Nah, itu 2 bisa mau ya, 2. Tapi yang ini enggak boleh sih. Pak kursornya dihapus. Oh, belum enggak mau. Ya. Oh, berarti harus begini. Terus begini berarti. Ini baru mau. Ah, ya betul, baru mau. Tulis angka 2 di sini. 2. Nah, itu agak panjang ya, mahasiswa ya. Tapi setelah itu ini di copy bisa. Coba ya, saya copy ya. Setelah itu di copy bisa. Saya copy, kemudian coba saya apa itu? Saya copy ya. Saya copy, kemudian saya isi dengan angka ya. Ini ya, misalkan ya. Ini saya copy, saya taruh ke sini, saya isi dengan angka misalkan. Ini ya. Ini dirubah misalkan F-nya dirubah misalkan ya. Misalkan gimana nih misalkan ini? Besarkannya gimana? Bisa nggak kalau gini? Jadi 14. Oh bisa. Nah, biar kelihatan ya, biar kelihatan maksud saya. Saya coba keluarkan dulu. Kita biar sedikit tahu. Ini ya. Ini diganti bisa F-nya. Misalkan diganti misalkan 2. Mau. Loh, mau. Gampang ya. Ini misalkan X-nya diganti 100 tadi. Bisa ya, gampang kalau udah gini, udah ketemu rumusnya gini, tinggal di copy paste. Ini X-nya diganti 80 tadi. Ke 80. Ya, bisa ya. Terus ini sigma F-nya diganti misalkan dari 4. Ini ya, 4. Nah, gini ya. Jadi kalau jadi mau diganti gini bisa gampang. Ya, nanti gini bisa. Nanti secara detailnya gimana rumusnya coba nanti akan saya berikan. Jam berapa sih ini? Oh, masih ada waktu ya. Masih ada waktu berarti kalau gitu coba akan saya detailkan cara membuat rumusnya mumpung masih ada waktu. Saya coba ambil datanya di Excel. Di Excel berarti salah satu datanya misalkan ini tadi. Nah, ini ya, ini tadi. Ini. Nah, ini. Ini kita ambil aja ini. Copy, cetak ke Word di sini. Enter, cetak Word. Nah, ini ya, mahasiswa ya. Kita sudah punya data ini. Oke, bagus, bagus. Oke, saya tuliskan ini. Pastikannya ini. Kok hilang. Saya tukang Word. Coba ini. Bentar. Oke, ini. Nah, sekarang coba saya mau menuliskan ini. Ya, ini ya.
Ini ya. Jadi ini di copy aja dulu. Copy, boleh ya, di copy. Kemudian jatuh di sini. Halo, mahasiswa masih bisa nyambung? Suaranya masih. Ya, Ustaz. Oh, Nah, ya. Ustaz. Nyambung, Ustaz. Yes ya. Ini SD, dari S-nya kurang. SD, oh, S-nya kecil-kecil. Ya. Mungkin nanti dipikirkan di sini ya, bisa ya. Ini kalau sudah, ini kan rumus. Kalau sudah pakai rumus berarti nggak pakai ini. Nggak pakai ini. Ini nggak pakai ini. Nggak pakai ini tak hapus. Oh, hilang pakai. Hapus. Bentar. Terus tak hapus apa? Nggak apa? Gampang. Hapus. Ya. Ininya nanti yang ini yang supaya jangan dihapus. Apa wes? Nah, ini. Kita ingin membuat ini. Ya, akarnya sudah ada nih akar. Ini akar kecil ya, ini akarnya besar. Nah, ini nanti di bawahnya ini 4 ya, karena per 4. Tulis 4. Sudah selesai. Yang di atasnya ini diklik ya hitam gini kan. Apa biru ya? Diklik biru. Kita nyari di apa itu? Di insert. Yang di insert nyari di equation. Equation ini ulang dari awal ya. Apa gini aja wis. Nanti bisa nanti bisa di apa? Dihilangkan semua ini bisa. Nah, ini kita buat kurung karena kita butuh kurung. Kita nggak kurung. Ada ini kurungnya. Kurung ini bisa dihapus ya. Kalau mau ngapus ini bisa. Ya, bisa. Nah, gini. Ini kurung ini. Mau yang mana yang kurungnya? Ini boleh. Ya, boleh. Gini. Klik ini boleh. Kemudian diklik lagi, tapi pakai yang kuadrat. Jadi kan ada kuadrat ya. Pakai yang gini. Oh, keliru, keliru. Kuadratnya di luar, bukan di dalam. Kuadratnya di luar, bukan dalam. Tak, tak undo, undo. Undo itu mana? Oh ini. Nah, biru berarti ya. Hmm. Gini, pakai yang gini. Kuadrat ini. Nah, betul, gini ya. Berarti di sini kita tulis kuadrat boleh. Nah, di sini tadi datanya yaitu ini 90 kurang 80. Ya, berarti di sini nanti tulis biasa manual jadi 90 kurang 80. Gini. Nah, ya. Kemudian ditambahkan kan ini tambah. Tambah kita keluar aja pakai kursor. Oh, hati-hati ini. Bahaya ini jadi pangkat kalau gini tadi. Ditambah, sebentar. Tambah berarti cara menormalkannya gimana ini? Supaya nggak jadi pangkat. Sudah, tambah muncul sudah. Ditambah. Ini kan. Tambah lagi coba. Biar nanti nggak nganti-nganti. Oke. Ini kita di enter di bagus mungkin bisa mungkin. Oh jangan jangan. Nah, ini aja. Terus ini kayak tadi kita butuh kurung lagi. Ini tadi kurung, kurung ada nggak langsung pangkat? Oh nggak ada ya. Pakai ini lagi terpaksa. Kemudian dipangkat, dibirukan dulu. Ini milih yang ini. Nah, gini ya mahasiswa. Dua lagi ini yang di atasnya. Dua ini ya. Ini tadi adalah sekarang 100 dikurangi 80 angka biasa. Ditekan biasa 100 dikurangi 80. Nah, ini. Kemudian ini 70 kurang 80 di sini tadi. Ya, dikurung lagi. Kita butuh kurung. Kemudian dibirukan. Kita butuh yang dua. Ini. Ya, ini dua lagi. Dua. Kemudian di sini 70 kurang 80. Cek biasa. 70 dikurangi
80, ya kan? Wah, satu lagi ini kurung, kemudian dibirukan yang sedikit ini, sedikit, kemudian pakai ini yang pangkat ini, yang ada pangkatnya 2, kayak tadi, kemudian di sini terakhir ya. Berapa tadi? 60 kurang 80 ya? 60 dikurang 80. 60 dikurang 80. Nah, gini. Ini sudah selesai sudah. Ini mungkin disamakan mungkin ini di sini samakan apanya. Makanya nggak sama besarnya. Sama besarnya SD 14. Oh nggak bisa ya. Gimana caranya makan ini? Kok ini aja dimakan. Ini aja. Berapa? Nggak mau. Nggak mau ya. Ini nggak sama ini. Nggak sama dapur barengnya. Dapur bareng. Nah, itu berapa? SD. Nah, oh pakai caps SD. Nah, gini. Nah, gini mahasiswa ya. Ini contohnya seperti ini. Ya. Kemudian nanti di enter lagi ya. Ini teknik penulisannya ya. Di copy lagi, tulis di bawahnya lagi. Nah, gini. Nah, ini baris kedua ini antum sudah mulai dikurangi ya. Berapa 90 kurang 80 10. Nah, ini di apa? Di cek lagi di sini. 10. Nah, gini. Nah, 10 gitu ya. Ini 20, cek lagi di sini. Nah, apa tadi? 20. Nah, gini ya. Nah, gini. Jadi di apa itu? Di lembar skripsinya cara nulisnya seperti ini. Boleh pakai tulisan Arab, boleh pakai tulisan Indonesia. Kalau saya pernah tahu itu boleh pakai tulisan Arab, boleh pakai tulisan Indonesia. Tapi kalau narasinya dalam bahasa Arab ya, antum membuatnya harus dalam bahasa Arab kata-katanya. Tapi kalau angka-angkanya boleh menggunakan bahasa Indonesia. Ini 10 ya. 20 ya. 20. Ah, gini mahasiswa. Ya kan? Seperti ini prosesnya. Terus di copy lagi ya, copy lagi boleh. Hasilnya di bawahnya lagi. Ini kemudian kita kan sudah tahu ini, sudah tahu bahwa 10 kuadrat berapa gitu kan? Ini kan 100 ya, ini 400 ini ya, dituliskan saja. Dan yang penting ini bisa di-copy. Jadi kalau mau di-copy bisa di-copy. Jadi di-copy kemudian angkanya disederhanakan, disesuaikan sampai hasil terakhir. Nah, lumayan kan? Kalau pakai Excel bisa menambah halaman ya. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan kita. Kalau masalah halaman sih insya Allah nggak penting. Tapi kita bisa menjelaskan ke Dewan Penguji ya, kepada dosen pengujinya langkah demi langkahnya. Dan mereka kadang-kadang bisa memperbaiki ketika kita punya kekeliruan ya. Ketika kita punya kekeliruan, beliau insya Allah mampu memperbaiki. Oh ini angkanya begini gitu ya. Kemarin itu seperti yang saya katakan, saya membimbing mahasiswa ya. Enggak, saya tidak pernah jadi pembimbing ya, saya tidak membimbing. Cuman biasanya mahasiswa itu ketika di hasil akhir perhitungan, ketika mau sidang biasanya datang ke saya. Ya, biasa datang ke saya minta dikoreksi angka-angkanya. Ya, insya Allah tidak keberatan ya. Biasanya sebentar ya, hanya 10 menit atau 15 menit biasanya sudah selesai. Itu ada dualisme. Dualisme gini. Waktu tes pertama ada 10 anak. Ya, 10 anak ya, berapa ya? 30 anak ya. Tes kedua, 2 anak nggak masuk, tinggal 28. Maka data yang nggak masuk itu tidak bisa kita munculkan di hasil akhir. Akhirnya saya pikir gini, kalau karena yang kita butuhkan data awal dan data akhir, maka yang selalu ikut yang kita tampilkan di data penelitian. Sehingga di awal kita katakan 30, di akhir kita katakan 28, tetapi pada proses penggunaan datanya, menghitungnya menggunakan 28. Karena kita anggap yang dua itu tidak bisa dikatakan sebagai data, karena nggak ngikuti di akhirnya, dieliminasi kata-katanya seperti itu. Sudah ditulis sama mahasiswa.
ternyata oleh Dewan Penguji nggak boleh ya, tetap dikatakan awalnya tetap 30, akhirnya tetap 28, dengan nilai yang 2 nggak hadir itu dianggap kosong. Kalau saya pikir nggak bisa sebenarnya ya, kalau kita mau nyari data sesungguhnya, mereka itu benar-benar yang 2 itu harus apa, datanya harus muncul. Mereka nggak datang karena berhalangan ya, karena mungkin sakit atau gimana gitu loh. Tapi itulah ya namanya liku-liku pendapat ya dalam ujian skripsi ya. Jadi dosennya mengatakan harus tetap ditulis 30 walaupun 2 yang nggak datang itu tulis 0. Ya sudah kita ikuti aja, tapi hasilnya tidak berpengaruh ya, karena 2 dari 28 siswa itu sangat persentasenya sangat kecil. Jadi akhirnya tetap tidak bermasalah. Dan dalam skripsi ya tidak ada istilah gagal ya. Saya katakan kemarin, apapun hasilnya itulah hasil penelitian kita ya, tidak ada dikatakan istilah gagal gitu ya mahasiswa ya, tetap berhasil karena kita sudah menggunakan kaidah berpikir secara ilmiah ya. Ya kita lanjut ya, ini ya. Ini mahasiswa ya, itu sekilas ini tentang standar deviasi yang nanti akan sering kita gunakan di skripsi. Nah nanti supaya kita menulisnya banyak di skripsi, jangan ditulis seperti ini ya. Tulis itu satu persatu ya, data A satu persatu dirinci kayak tadi, data B dirinci lagi, jadi banyak, data C, jadi masing-masing kita hitung, ya kita buatkan lembaran perhitungannya standar divisinya secara manual. Kalau begini, ya antum kehilangan kesempatan menambah halaman. Ya. Dan kedua, ini seperti ini nih, kayaknya tidak dibenarkan ya dalam penulisan skripsi yang ini. Jadi harus menulisnya seperti manual tadi, ya ada akar-akarnya tadi, ya. Jadi apa yang ini tadi, ya dijabarkan gitu ya satu persatu, ya enak. Akhirnya jadi apa? Jadi tebel. Ya enggak masalah tebel ya. Prosesnya memang seperti itu. Jadi kita harus menghitung secara manual. Itu ya mahasiswa ya. Oke. Ini dari sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya? Iya. Halo, mahasiswa, paham ya? Ustaz. Ya silakan, monggo silakan. Dilanjut apa? Paham ya, mahasiswa? Insya Allah ya. Insya Allah, Ustaz. Ada itunya, ada bukunya. Ya. Insya Allah kita ke depan, insya Allah kita sudah masuk ke ini korelasi ya, korelasi dan komparasi. Silahkan kalau yang sudah ada bukunya dibaca-baca apa makna korelasi, ya. Yang komparasi nanti aja ya, korelasi dulu aja. Dicari-cari di bukunya halaman berapa itu ya, dicari. Silahkan. Kemudian besok kita akan masuk ke korelasi. Masuk korelasi, terus komparasi, terus kemudian kita akan membuat kuesioner ya. Penting ini ya, membuat kuesioner karena ini bagian dari skripsi kita. Ya, saya ingin lihat bagaimana untuk membuat kuesioner. Nanti insya Allah saya berikan contoh-contohnya. Kemudian kita akan memvalidasi ya. Validasi itu nanti kita akan menggunakan korelasi. Jadi kita sudah tahu apa kegunaan dari korelasi. Insya Allah gitu ya Mas ya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas korelasi dan komparasi. Untuk saat ini mungkin sampai sini aja dulu ya. Yang mungkin mau